Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya di pertemuan keempat ya. Pada hari ini kita akan membahas technopreneurship fokus pada fundamental analisis di pasar modal ya. Kita harus tahu bahwa fundamental ini menyangkut tentang isi dalam sebuah perusahaan. Pada umumnya, eh, analisis fundamental digunakan untuk jangka panjang, ya. Jadi misalnya kita, bergerak di bidang saham, tetapi digunakan untuk jangka panjang, yaitu investasi jangka panjang. Nah, Warren Buffett berkata, ya, resiko datang dari ketidaktahuan tentang apa yang kita lakukan, ya. Kalau setiap orang yang udah masuk ke dunia pasar modal, terutama saham, pasti semuanya kenal sama Warren Buffett, ya. Jadi beliau ini adalah orang paling kaya nomor 4 di dunia, ya. Jadi bisnisnya hanya satu, yaitu bergerak di bidang persahaman. Nah, ada pepatah bicara high risk, high return, ya. Jadi ini investasi saham, ya. Karena di dunia saham itu penuh keajaiban, ya. Orang bisa kaya mendadak dalam waktu seminggu, orang bisa kaya mendadak dalam waktu 2 minggu, dan orang juga bisa miskin mendadak dalam waktu 1 minggu. Ya, high risk, high return. Ya, supaya untuk menghindari hal-hal seperti ini, supaya namanya juga pasar modal saham pasti high knowledge-nya sangat diperlukan, ya. Jadi artinya become a smart investor. Jadi dalam dunia saham ini kalau kita tidak punya pengetahuan juga sangat bahaya. Ya, saya katakan bahaya gitu. Makanya Anda perlu belajar bertahap, ya. Perlu pengetahuan yang tinggi untuk menganalisa saham yang baik gitu loh. Nah, kita tahu kalau kita investasi properti, ya pasti ini termasuk apa ya, aset yang tidak liquid. Kalau Anda punya rumah, ada 2 atau 3, pasti kalau Anda butuh uang besok susah jualnya, benar nggak? Nggak mungkin Anda, langsung tiba-tiba mau pakai dana jual rumah besok langsung dapat, susah ya, ditambah lagi dengan bencana alam, kebakaran, kebanjiran. Kalau emas saya yakin sekarang saya tidak rekomendasi karena sekarang emas sudah mahal ya, gitu. Nah, barang-barang antik juga saya tidak rekomendasi karena ya sekarang ya, namanya barang-barang antik yang susah dijual ya, gitu. Nah, di dalam, resiko dalam pasar modal ada 2, ada systematic sama unsystematic resiko, ya. Sistematik, biasanya dipengaruhi oleh, suku bunga bank, resiko suku bunga bank, ya, eee, kemudian ada, market risk, risiko pasar, ya, ada faktor inflasi. Sedangkan untuk, unsystematic-nya ada bisnis risiko, ada financial risiko, dan ada operasional. Operasional ini contohnya adalah karyawan demo dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah resiko likuiditas. Sebelum kita membeli sebuah saham, ya, kita tuh jangan melihat sahamnya, tapi kita lihat perusahaannya apa dulu. Lihat apa yang dijual sama perusahaan tersebut, ya. Produk apa yang dijual, harganya berapa, lokasinya di mana pabriknya, ya, sama pelayanannya dalam bentuk apa, itu harus diperhatikan dalam, membeli sebuah saham gitu loh ya. Nah, resiko di pasar modal ada 2, ya, bahkan ada 3 yang paling, fundamental. Yang pertama kita tidak akan mendapatkan, no dividend, ini kalau kita salah pilih saham, ya, tidak dapat dividen. Yang lebih parah adalah capital loss, kita beli sahamnya 200, tiba-tiba bulan depannya tinggal 100 harganya. Yang paling parah lagi adalah saham yang kita beli perusahaannya bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut ya sahamnya otomatis juga hancur-hancuran gitu ya. Nah, tetapi jangan pikir yang resikonya terus, tapi lihat keuntungannya juga ya. Banyak banget keuntungan dari eh, saham. Capital gain pertama ya, kita lihat yang sebelah kanannya aja. Kita lihat sebelah kanannya, ya, capital gain, ada dividen, ya, ada tax final sama no safekeeping fee, ya. Kita tahu misalnya kita beli saham harganya 100,
tiba-tiba bulan depan jadi 200. Kalau Anda beli 10 juta kemarin sahamnya, maka mungkin bulan depan jadi 20 juta. Itu namanya capital gain. Jadi kenaikan selisih harga saham ya. Oke. Nah, yang kita harapkan adalah yang di dunia saham adalah capital gain sama dividen. Oke, kalau dividen kita mensampingkan lah ya. Yang penting adalah capital gain ya, capital gain. Nah, ini ada dua tipe kita untuk menghadapi risiko. Apakah risk seeker atau risk averter? Kalau risk seeker itu yang sebelah kiri itu orang-orang yang memang berani berisiko, yang risikonya tinggi. Tetapi yang sebelah kanan ini risk averter ini orang yang mencegah risikonya pelan-pelan. Misalnya dia beli saham, tiba-tiba sahamnya udah turun 2% langsung dijual. Nah, itu namanya risk averter. Ya, ada dua tipe transaksi saham. Terserah Anda mau yang mana, apakah mau jadi long term investment, investor, atau sebelah kanan trading. Ya, apa bedanya Pak? Bedanya kalau analisa fundamental itu kita belajar tentang isi-isinya saham. Ibaratnya kalau handphone, maka isinya memorinya berapa, kameranya tipe apa, soundnya apa, ya, dan lain-lainnya. Kalau technical kita lihat cuma layarnya, ya. Kalau sebuah handphone tuh kita hanya lihat layarnya aja, cepat atau lambat, itu aja, ya. Oke, saran saya adalah belilah produk, ya, belilah produk yang perusahaannya Anda kenal dan Anda pakai produknya dalam sehari-hari, ya. Jangan membeli saham yang Anda tidak kenal perusahaan tersebut, jangan, ya. Oke, ini adalah analisa fundamental, di sebelah kanan saya technical. Saya akan jelaskan secara ini, ya. Jadi kalau fundamental itu ada yang kita harus pahami adalah laporan keuangan perusahaan. Ya, ini sifatnya jangka panjang. Yang dicari ada dividen. Ini pasarnya efisien. Kalau analisa teknikal, yang dilihat adalah grafik harga sahamnya. Ini bersifat jangka pendek. Ini capital gain yang dikejar sama pasar tidak efisien. Ya, itu. Ya, ingat memberi bisnis bukan memberi saham. Ya, jangan kebalik. Ya, itu. Ya. Nah, carilah perusahaan yang pendapatannya terus tumbuh. Ya, ingat carilah perusahaan yang setiap tahun tuh perusahaannya tumbuh, bukan jatuh atau bangkrut. Ya, dividen ya. Oke. Nah, untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai berikut ini. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya, karena kalau di video itu kan hanya singkat gitu ya. Nanti kalau untuk menghitung profit keuntungannya, nanti kita bisa menggunakan namanya NPM, ROA, ROE, ya. Kalau likuiditasnya current ratio, leverage-nya del utang, ya, sama price-nya PER sama PBV, ya, PBV, ya. Nah, misalnya saya kasih contoh, di sebelah kiri Anda ada perusahaan ban dan sebelah kanan juga ada perusahaan ban. Coba Anda perhatikan, jika perusahaan A, ini anggaplah perusahaan A, ini perusahaan B, ini penjualannya 20 triliun, tapi untungnya 1 triliun. Atau perusahaan B, yang penjualannya 15 triliun, tetapi keuntungannya 2 triliun. Maka yang benar adalah kita pilih NPM, mana yang paling tinggi, yaitu yang B. Ya, itu salah satu contoh adalah memilih saham secara fundamental. Ya, next. Oke, ya, saya kasih contoh lagi yang lain, rumus-rumusnya. Ini adalah menghitung aset lancar. Ya, saya kasih contoh lagi. Ini anggaplah perusahaan A, sama-sama bidang kimia, ini perusahaan B. Anda beli saham yang mana, A atau B? Perusahaan A punya aset 16 triliun. Perusahaan B punya aset 11 triliun. Ya. Perusahaan A punya kewajiban lancar atau utang 20 triliun, perusahaan B 9 triliun. Yo. Maka yang benar Anda akan membeli saham yang pasti B, ya, karena rasio lancarnya lebih dari 1. Nah, itu ya contoh-contohnya. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya adalah telekomunikasi.
Perusahaan telekomunikasi ini anggap ini adalah perusahaan provider A. Ini perusahaan provider B, ya. Total utang yang A ini 107 triliun, punya total modalnya 108 triliun. DER-nya hasilnya 0,99 kali. Atau total utangnya 40 triliun, perusahaan B, total modalnya 19 triliun. DER-nya 2,11x. Menurut Anda pilih yang mana? Ya, kalau saya pasti pilih yang A. Oke, saya akan lebih pilih yang A. Setelah itu saya akan kasih contoh lagi kasus yang lain. Ya, ini rumusnya untuk menghitung leverage ya, utang. Jadi utang yang digunakan untuk modal kerja. Nah, saya kasih contohnya ini yang terakhir nih. Ini adalah sama-sama perusahaan bidang televisi ya, TV ya. Saya kasih contoh. Ini anggaplah ini adalah perusahaan A, ini perusahaan B. Ini menghitung price ratio. Perusahaan A ini sekarang sahamnya harganya 1.310 ya. Perusahaan B 1.095 ya. EPS-nya 93. Yang B ini EPS-nya 54. Jadi kalau persnya itu perusahaan A 7 kali, yang B itu persnya 10 kali. Maka yang bagus adalah Anda cari perusahaan yang EPS-nya, EPS itu artinya labanya yang paling tinggi. Ya. Maka Anda pilih yang ini. Ya, perusahaan A. Ya, itu cara untuk memilih saham secara fundamental. Ya. Ini ada dari price ini. Ya. Itu. Nah, makanya di sini adalah pilihnya yang perusahaan A yang tadi. Next ya. Oke, demikian presentasi untuk pertemuan keempat dari saya. Ya, secara singkat ini ya, karena keterbatasan video. Nanti kalau Anda kurang jelas, silakan nanti boleh tanya ke Classroom ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti ke pertemuan ke-5.